Oh, kia! Sungguh menakutkan, takut. Kali ku lakukan salto, 108.000 liter terlampaui. Cara kalian itu tidak benar. Siapa kau? Rupanya kau punya nyali besar untuk menantang diriku. Kalau begitu baiklah. Sekarang mari kita Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Masih santuykah hari ini? Jangan lupa ngopi ya sob, biar nggak panik. Oke sob? Nah kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih dengan melanjutkan video review film yang berjudul Kerasakti Part 8. Untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi ya sob. Oke lah sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di episode sebelumnya, Sun Gokong telah mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Langit. Kaisar Langit yang melihat itu sangat marah nih. Sun Gokong pun mengatakan bahwa dia mempersilahkan siapa saja yang ingin menangkapnya. Hal itu dikarenakan kesaktian Sun Gokong yang sulit untuk dilawan dan kemungkinan sangat sulit juga untuk menangkapnya. Namun, kesombongan Sun Gokong itu tak bertahan lama. Tiba-tiba ada sebuah cahaya terang berwarna kuning yang langsung menangkap Sun Gokong. Nah, kemudian Sun Gokong yang ditangkap oleh cahaya terang tersebut, ia dibawa ke hadapan seseorang yang bernama Buddha Julai. Sun Gokong pun bertanya, siapakah dia? Lalu pria itu mengatakan bahwa dirinya adalah Satria Moni, penghuni Nirwana. Ia mengatakan kepada Sun Gokong bahwa tidak sembarang orang bisa menduduki tahta Kaisar Langit. Sun Gokong pun mengatakan jika dirinya ini tidaklah sembarangan kera. Ia mempertanyakan siapakah yang bisa menangkapnya. Sun Gokong mulai menyombongkan dirinya. Ia membeberkan semua kesaktian yang ia miliki kepada Buddha Julai. Buddha Julai mengatakan bahwa menjadi kaisar harus melalui 1750 tahap dan setiap tahapnya bisa menghabiskan waktu lebih dari 100 tahun. Ia pun menanyakan apakah Sun Gokong pikir dialah yang paling hebat di dunia ini. Dan jelas saja ya, Sun Gokong dengan sombongnya mengatakan bahwa dialah yang paling kuat. Buddha Julai menantang Sun Gokong. Jika ia bisa keluar dari genggaman tangannya, maka ia relakan tahta yang dimilikinya jatuh kepada Sun Gokong. Dengan sombongnya, Sun Gokong pun meladeni tantangan dari Buddha Julai. Buddha Julai mengatakan jika Sun Gokong kalah, maka ia akan dihukum. Lagi-lagi, dengan angkuhnya, Sun Gokong mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena dirinya adalah yang paling sakti. Namun nyatanya nih, Sun Gokong kewalahan menghadapi Buddha Julai. Bahkan dengan sentilan satu jari saja, ia terlempar ke bumi. Dan pada akhirnya, dengan telapak Buddha Julai yang dijatuhkan dari langit, membuat Sun Gokong tak berdaya. Dan sekarang ini, Sun Gokong pun dihukum dan dikurung di bawah Gunung Lima Jari. Jika masa hukuman Sun Gokong sudah habis dijalaninya, maka akan ada seseorang yang bisa menolong Sun Gokong. Sun Gokong pun meminta ampunan dan mengakui kesalahannya. Namun apa daya, itu semua sudah terjadi. Penyesalan tinggallah penyesalan. Namun nyatanya, hati Sun Gokong masih begitu sombong. Dia berpikir, jika dia berhasil keluar dari sana, maka dia akan menghabisi semua orang yang telah membuatnya menderita. Padahal di sini Sun Gokong diberi kemurahan hati oleh Buddha Julai. Buddha Julai mengutus Dewa Bumi untuk menyuburkan tanaman di sekitar Sun Gokong agar dia bisa dengan mudah mencari makanan. Namun nyatanya Sun Gokong tidak mengerti akan hal itu. Tujuan dari Buddha Julai sendiri ingin Sun Gokong mengakui dan menyadari perbuatannya yang sangat merugikan semua orang. Dan dengan hukuman itu, lambat laun Sun Gokong mulai menyadari kesalahan-kesalahan yang ia buat. Scene lalu berpindah pada Pangeran Tianfeng yang sebelumnya sudah dihukum oleh Kaisar Langit, yaitu menjalani 1000 kali reinkarnasi.
dan dia harus menderita karena cinta berulang-ulang kali. Pangeran Tianfeng sudah menjalani penderitaan karena cinta. Di kehidupannya yang ke-502, kisah cintanya semakin tragis. Bahkan kisah Pangeran Tianfeng dalam kehidupannya ini sangat melegenda. Sampai-sampai kisah cintanya itu dituliskan dalam sebuah naskah opera yang digemari sampai sekarang. Dalam kehidupannya sekarang ini terlihat Pangeran Tianfeng dicintai oleh seorang tuan putri. Nampaknya tuan putri tersebut sangat terkejut melihat pangeran yang dicintainya sudah meninggal. Melihat tuan putri itu menangis, batu nisan itu pun ikut menangis juga. Sampai-sampai batu nisan itu kemudian meledak. Lalu muncullah Pangeran Tianfeng di sana. Arwahnya berubah menjadi seekor kupu-kupu. Tiba-tiba, Pangeran Tianfeng yang mengelilingi tuan putri tersebut menjadikan tuan putri itu kupu-kupu juga. Lalu mereka berdua terbang ke atas langit sampai-sampai memunculkan sebuah pelangi yang indah. Lalu tibalah mereka berdua di istana akhirat. Mereka pun harus dipisahkan kembali untuk kesekian kalinya. Pangeran Tianfeng sudah sangat muak dengan skenario yang ditetapkan oleh aturan langit yang mengharuskan dirinya tersiksa karena cinta. Karena telah muak akan penderitaan itu, Pangeran Tianfeng berlutut di hadapan Raja Akhirat. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mau jatuh cinta lagi karena hal itu sangat menderita. Ia pun meminta tolong kepada Raja Akhirat untuk menolongnya. Namun Raja Akhirat mengatakan bahwa langitlah yang telah memutuskan. Raja Akhirat tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu hakim pun membacakan kehidupan selanjutnya yang akan dialami oleh Pangeran Tianfeng. Pangeran Tianfeng pun dihadapkan ke Nenek Mingpo untuk meminum tehnya, agar ia lupa akan kisah-kisah pada masa lalunya yang telah terjadi di kehidupan sebelumnya. Namun Pangeran Tianfeng menolak meminum teh itu karena ia tidak mau menderita karena cinta lagi. Ia pun melawan pengawal akhirat. Namun apa daya, ia tidak bisa menghadapinya. Pangeran Tianfeng dipaksa untuk meminum teh Nenek Mingpo lagi. Nenek Mingpo menyuruh pengawal untuk melemparkan Pangeran Tianfeng ke lorong waktu agar ia kembali bereinkarnasi dan lahir kembali ke dunia. Namun di sini, Pangeran Tianfeng yang terus melawan dan kemudian ia pun terjatuh ke lorong waktu yang seharusnya tidak ia masuki. Ternyata, lorong waktu yang ia masuki itu adalah sebuah jalur reinkarnasi untuk para hewan. Artinya, di sini Pangeran Tianfeng salah jalur nih. Kemudian Jin memperlihatkan di sebuah kandang babi. Ibu babi yang akan melahirkan anaknya. Namun sang ibu babi kesulitan untuk melahirkan anaknya yang masih dalam kandungan. Terjadi keributan antar babi-babi di sana. Dan setelah keributan tersebut, ibu babi berhasil melahirkan seekor anak babi. Pemilik babi pun mencoba mengecek situasi babi yang sedang melahirkan. Namun, betapa terkejutnya sang pemilik melihat seorang anak laki-laki yang berwujud seekor bayi babi. Mereka pun lari ketakutan karena mengira anak babi tersebut adalah siluman. Nasib anak babi itu sangat mengenaskan. Jika siang, ia harus mengendap-endap dan selalu bersembunyi. Jika malam, ia harus keluar untuk mencari makan. Terlihat di sana, Pangeran Tianfeng yang berwujud manusia setengah babi itu memakan sebuah buah sambil melihat kemolekan tubuh dari seorang wanita nih. Karena tak tahan melihat wanita tersebut, akhirnya Pangeran Tianfeng pun muncul dari persembunyiannya, lalu mendekati wanita tersebut. Pada akhirnya, ia pun diserang oleh warga di sana. Dan setelah diserang habis-habisan, kini ia pun menunjukkan wujud aslinya. Ia pun dinamakan sebagai Cut Pat Kai. Para warga pun ketakutan dan mereka lalu menangkap Cut Pat Kai karena mengira ia adalah siluman. Para warga pun ingin membunuhnya. Di tengah malam Cut Pat Kai diseret dan kemudian diikat di sebuah kayu. Nampaknya para warga ingin membakar Cut Pat Kai. Mereka mengira jika dengan membakar Cut Pat Kai, maka mereka semua akan selamat dari malapetaka.
Obor pun dilemparkan ke sebuah kayu yang mengelilingi Cut Patkai. Kini, Cut Patkai akan terbakar hidup-hidup di sana. Hidupnya kini sangat menderita dan ia pun pasrah akan keadaannya. Tak berselang lama, ada sebuah sinar di atas langit dan kemudian muncul Dewi Kuan Yin dari sana. Para warga pun bersujud di hadapan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin kemudian membasahi api yang membakar Cut Patkai. Para warga meminta ampunan karena telah bertindak seenaknya dan membakar Cut Patkai yang tidak bersalah. Setelah api padam, Dewi Kuan Yin melepaskan ikatan Cut Patkai. Dewi Kuan Yin memberitahukan kepada Cut Patkai bahwa dia sebelumnya adalah seorang pangeran yang bernama Tianfeng. Wujudnya menjadi seperti itu karena sebelumnya ia salah memasuki lorong waktu. Kemudian, Dewi Kuan Yin mengembalikan ingatan dari Cut Patkai. Kini Cut Patkai bisa mengingat semua kehidupan reinkarnasi yang telah ia lalui sebelum-sebelumnya. Bahkan dia pun ingat siapa dirinya yang sebelum melakukan kesalahan dia adalah seorang panglima di sebuah istana kayangan. Cut Patkai pun meminta belas kasihan kepada Dewi Kuan Yin. Sudah beratus-ratus kali ia menderita dan sakit hati. Sekarang dirinya menjadi sangat menderita dari kehidupan sebelumnya. Apalagi saat ini ia berwujud seekor babi. Dewi Kuan Yin hanya bisa mengatakan bahwa Cut Patkai bisa melakukan hal-hal yang baik untuk menebus semua dosa-dosanya. Dewi Kuan Yin juga mengatakan bahwa dirinya disuruh Buddha Julai untuk mencarikan seorang biksu yang akan pergi ke barat untuk menyelamatkan umat manusia. Jika Cut Patkai menjadi pengikutnya dan melindunginya pergi ke barat, maka Cut Patkai akan terbebas dari penderitaan dan reinkarnasi selanjutnya. Cut Patkai pun sangat antusias dan ia mau mendampingi biksu tersebut. Lalu Dewi Kuan Yin pun membersihkan badan Cut Patkai. Dewi Kuan Yin memberikan Pangeran Tianfeng sebuah nama bahwa seterusnya Pangeran Tianfeng akan dipanggil dengan sebutan Cut Patkai. Dewi Kuan Yin menyuruh Cut Patkai menunggu biksu tersebut dengan sabar. Kelak, takdir akan mempertemukan Cut Patkai dengan biksu tersebut. Dewi Kuan Yin dengan baik hatinya mengembalikan seluruh kesaktiannya, bahkan senjata miliknya juga. Kini Cut Patkai memiliki 36 sihir dan tidak takut lagi akan penghinaan atau bahkan penyiksaan oleh para warga. Karena dengan wujudnya seperti itu, kemungkinan ia akan mengalami beberapa kendala. Sin lalu berpindah pada Sun Gokong yang dihukum di Gunung Lima Jari. Kemudian, ia sangat senang sekali karena melihat Dewi Kuan Yin yang mendatanginya. Sun Gokong pun menceritakan penderitaannya kepada Dewi Kuan Yin bahwa sudah 500 tahun ia dikurung di bawah Gunung Lima Jari. Ia pun meminta kebebasan kepada Dewi Kuan Yin. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Dewi Kuan Yin mengatakan bahwa tujuannya menemui Sun Gokong, ingin memberitahukan bahwa tidak lama lagi akan ada pengambil kitab suci yang akan lewat di tempat tersebut. Jika Sun Gokong mau menjadi pengikutnya dan melindunginya, Sun Gokong akan terbebas dari segala bentuk penderitaan. Dan dengan sangat antusiasnya, Sun Gokong pun menerima tawaran dari Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin pun merestui bahwa Sun Gokong sekarang menjadi pengikutnya. Ia pun membersihkan tubuh dari Sun Gokong dari tumbuhan-tumbuhan yang menyelimuti wajahnya. Dewi Kuan Yin kemudian berkeliling ke kota demi kota untuk mencari keberadaan biksu yang akan menyelamatkan semua umat manusia, termasuk menyelamatkan dan mengakhiri penderitaan Sun Gokong dan juga Cut Patkai. Nah, apakah Dewi Kuan Yin bisa menemukan biksu yang ia cari? Dan apakah biksu tersebut akan secepatnya ditemukan? Lalu bagaimana nasib Cut Patkai dan juga Sun Gokong selanjutnya? Nah, nantikan kelanjutan filmnya ya sob. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.